Ya. Ustaz, Ya. tadi kan menitipkan kalau nggak nyebutin harga itu ya boleh kita kasih harga. Iya, Tapi betul. ketika dia menitipkan jual rumah, misalnya 500 juta, itu pokoknya dari saya 500 juta, lalu dijual oleh calon ini dia buka 700. Oh iya, betul, betul, Ya, betul. terus terjadilah transaksi di angka 650 kata. Iya, betul. Berarti kan untungnya itu gimana tuh? Ya, betul. Jadi ya betul. Jadi yang menurut tidak menurut harga begini, lu ente nggak boleh jual di atas harga yang saya tentuin ya. Berarti nanti kan bagian tuh, bagian jasa namanya ya. Nanti ente mah pokoknya dapat dari aneh, itu kan. Berarti dia udah menentukan tuh Pak, kita nggak boleh main harga. Karena ada qadris saman, ada ukuran ada ukuran harga. Jangan main harga, nggak boleh kita main harga. Karena ada qadrus saman namanya tadi. Dia udah ngasih syarat harga net atau harga jual. Berarti Bapak jual apa adanya segitu harga. Nanti dapat apa? Jasa. Itu jasanya tergantung tuh Pak. Ngomong aja berapa nih mau kasih. Biasanya 2,5% ya Pak. Itu yang ngomong 2,5% siapa Pak? Itu mah zakat rubul usur. Itu mah apa? Zakat mah lain lagi nanti, ya kan? Jangan orang dikasih zakat. Emang orang fakir itu. Bener ya Pak ya? Jadi bukan rubul usur, emang. Ya emang jatahnya berapa? Ya 2,5%. Lah, kayak fakir miskin itu. Ya kan? Lah kalau yang bantu jualin ustadz gimana Pak? Pak, ada nggak ustadz yang objek? Tapi saya emang enggak ya Pak. Ada ustadz yang objek. Ya. Walaupun itu walaupun kalau zaman dulu. Nah kalau yang tadi antum berarti itu kelebihan antum berarti. Udah dari saya segini ente mau jual berapa gitu ya. Kalau begitu berarti ya, sisanya kita yang untungan kita itu Pak. Itu yang tukang objek bisa beli mobil begitu tuh Pak. Iya, ya itu udah dilepas kan, karena dia nggak menentukan harga namanya pokoknya saya jual harga segini terserah dah gitu kan, terserah ya udah itu permainan. Ya itu yang diperbolehkan Pak, karena dia nggak ada syarat qadrus sama. Untungnya, wah untung. Jangan-jangan dia jualnya 3,5, kita untungnya 600 ya untungan dulu emang udah. Cuman tahu untung di mana begitu tuh. Jangan-jangan yang beli bocah lagi, dibalikin. Kalau yang beli bocah nggak sah juga jual belinya kan. Jadi itu keuntungan. Ya. Hah? Ya udah terserah Bang Ucap kan dia bilang pokoknya dari aneh harga sekian. Terserah dah gitu kan. Terserah, yang penting aneh udah nggak ngasih apa-apa, harga segitu. Itu. Nah kemudian yang kedua adalah dia udah nentuin jangan dijual barang saya lebih daripada harga yang saya tentuin. Enggak. Harga, pokoknya nanti kalau laku berkopiar ya, itu gimana bisa? Komisi itu, bukan komisi. Nitip harga gimana ya? Nanti ini kalau laku, pokoknya gua minta 2 miliar. Nah itu syarat. Nah ini di sini disebut di syarat daripada tahu wakil. Syaratnya wakil harus mubasyarah lo, harus ikut kerja. Iya yang tadi meminta komisi kayak dia ikut kerja, mubasyarah fi'li namanya. Dia syaratnya kudu ikut kerja. Kalau kagak kerja nitip-nitip doang nggak boleh Pak, nggak sah. Iya, nah, ya artinya nggak sah, dia nggak bisa dapat, ya. Kalau toh dia dikasih juga ya bukan hak dia berarti. Inilah. Lalu kan gue yang bawa ke sono gitu umpamanya ya. Tahu nitip harga maksudnya gimana ya? Minta gitu maksudnya. Oh nanti yang jual naikin buat ngasih. Pokoknya saya nitip 2 miliar aja gitu kalau jadi ini. Oh, karena sebab nganterin orang. Bawa pembeli, iya. Nitip harga.
Ya, terserah, boleh itu. Boleh kan sama yang punya tapi kan. Misalnya mau naikin kan, mau turunin, boleh sedikit, harga segitu aja gitu. Oh, minta jatah. Iya, iya boleh itu. Boleh lah. Boleh. Ini nanti kan yang penting kita nganterin pembeli doang ya. Itu yang tadi kasus pertama berarti bahwa dia kayak yang kedua berarti dia udah nentuin harga kepada kita. Pokoknya ente mah diem aja, datengin pembeli, entar dapat bagian. Itu berarti. Ente bilang, "Ane nete bagian ane berapa?" Itu tadi tuh dia. Bagian kita berapa? Sebutin. Ya, itu sah. Sah ya. Tapi syaratnya harus mubasyaratu fi'lih, kudu ikutan ngelola karena ada syarat fi'luhu ya, tapi dusaksin malahu fi'luhu. Jadi yang kerja orang, dia nyerahin dia punya harta untuk dijualin, menyerahkan fi'luhu pekerjaannya sama dia. Ya, dikasih tuh kekuasaan untuk melakukan atau untuk mengelola. Kalau nggak ngikut ngelola mah agak namanya duit denger. Duit apa? Gue denger lu beli tanah, jatah denger dong. Jatah denger ya, jatah denger ya. Tapi di Quran disebutkan ya, disebutkan ketika kita menjual barang yang dari warisan kita gitu ya, hendaklah ada bagian ruhama, bagian kerahiman. Bagian kerahiman itu adalah dia kan udah ikut dengar kita jual barang, itu yang pada dengar-dengar di sekitar kita itu sunnah bagi kita untuk memberi, namanya ruhama. Ruhama itu dari kata-kata ngasih kesenangan. Itu bisa tuh begitu. Jadi kalau habis barang Pak jangan ngilang Pak, habis jual beli rumah ngilang. Kalau udah habis datang lagi deh. Ya, itu kesunahan Pak. Dan itu hampir hukumnya hampir diwajibin. Biar kita kagak dibenci orang. Habis jual rumah dapat duit banyak, iya hilang, kagak datang lagi, kagak ngopi, kagak. Ya, itu di Quran hampir itu punya kewajiban. Ya, karena ruhama memberi rasa jadi kita disenengin sama orang. Kita disenengin sama orang. Itu tadi namanya duit apa? Duit denger. Tapi dia nggak ikut mubasarofil tadi tuh. Nggak punya peranan, nggak punya peran, mendengar doang. Itu yang begitu itu emang ada jatahnya Pak. Bagi lagi masalah itu. Hah? Jadi banyak nih yang dapat ya, orang banyak yang dengar ya. Ya itu, tapi itu nggak wajib Pak. Cuman hampir diwajibin karena membuat orang senang agar tidak dibenci orang. Itu. Ustaz, Ya. pernah terjadi waktu saya kerja, saya disuruh jualin mungkin armada mobil. Oh iya. Nah, setelah saya jualin, ada pembeli, saya cari pembeli. Betul. Setelah dapat pembeli dari perusahaan misalnya 75 juta, saya bilang pembeli 85 juta. Pembelinya saya kasih tahu Pak, nanti transfer ke perusahaan 75 juta, 10 juta transfer ke saya, itu boleh nggak? Iya, tadi makanya enggak antum diserahin ya. Iya. Disuruh ke perusahaan. Ya gitu kan. Terus perusahaan tidak mensyaratkan harus nggak boleh beli, nggak boleh jual lebih ya? Nggak ada syarat. Oh nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Bahasanya begini tadi dibahasakan, kita bilang pokoknya saya jual segitu, ya, setor ke perusahaan segitu. Adapun kelebihan itu hak kita. Kecuali dia bilang jangan menjual melebihi harga dari perusahaan. Kalau ada larangan itu kita nggak boleh. Ntar nipu kan? Pak, ntar kalau ditanya sama perusahaan, bilang Bapak belinya 75 ya. Nah kan jadi begitu. Jadi bai'ul gulur artinya. Itu yang disebut wakalah tadi.
Itu kapan? Udah laku apa belum? Wah, udah habis kayaknya. Tahun 2018, 2019. Oh, ya itu hak kantong, halal itu. Halal. Yang penting kan begini nih, yang jadi masalah nih. Yang jadi masalah, yang punya rumah udah bilangin, Pak, harga segini net. Udah jangan dilebihin, ya. Dia bilang jangan dilebihin. Pokok Bapak nanti kalau memang ada pembeli ya saya kasih. Gitu kan. Nggak taunya kedengaran dijual harga yang dari kita 350 juta, dia jualnya 450. 100 juta itu. Pantes rumah gua nggak laku-laku. Bener kan? Dijegat mulu tuh asal ada yang beli sama dia. Berapa nih Pak? Pak, ngomong-ngomong apa? Ini ditulis dijual, berapa harganya Pak? 450, 450, begitu mulu. Padahal yang beli yang punya udah ngomong harga 3,5 net, jangan dilebihin. Tuh, kalau begitu kita main harga yang situ salah tuh. Makanya rumah kagak laku, orang asal datang orang 4,5 Pak, 4,5 Pak. Lagi gede amat ngambil 100 juta ya. Nah itu yang kagak boleh Pak, itu nggak boleh begitu. Itu yang bikin orang jadi susah ngejual kan begitu Pak. Makanya kenapa sekarang di iklannya itu tampak, ya itu dia masalah itu Pak, nggak paham babul wakalah. Itu pelantara yang salah. Makanya pelantara di sini tuh adalah kalau memang tidak menentukan harga boleh menjual lebih, ya. Kalau dia tidak mutusin harga, bahasanya mutusin harga ya, mutusin harga. Pokoknya harga segitu aja udah, jangan dilebihin. Itu mutusin harga. Kalau misalnya, iya. Iya. Ini kalau dari pemerintah tuh suka menetapkan harga eceran tertinggi itu HET itu berarti ya. Entah gas, entah minyak. Oh paling tertinggi udah ya? Ada kan tentang itu harga eceran tertinggi. Nanti kalau misalkan di warung-warung itu jual di harga melebihi dari harga pemerintah tuh berarti haram itu. Kayak bea cukai juga rokok ya? Kayak rokok gitu. Kan ada harga. Nah masalahnya pemerintah tahu nggak itu? Tahu. Ya kalau pemerintah tahu berarti udah tahu nggak apa-apa kalau dia tahu ya. Iya. Pemerintah tahu terus dia membiarkan kan? Bener nggak? Ada yang. Masa pemerintah nggak tahu harga rokok ya? Kalau harga rokok yang aslinya berapa Pak? 20.000. Dijualnya? Nggak sama. Kalau cukainya kadang-kadang 20.000 di warung-warung bisa lebih mahal. 21, 22 kayak. Oh berarti lebih mahal di warung ya? Iya. Nah makanya kan ada sidak pasar kan ya? Ada ya. Nah, itu dia Pak. Kayak gula pasir gitu ada AHC-nya, harga eceran tertinggi. Nah jadi begini, kalau itu kan udah beli putus ya, kecuali dia agen. Makanya yang agen-agen itu tuh, yang agen-agen tadi Pak, kenapa agen harganya lebih murah? Karena udah dipatokin. Kalau bukan agen udah beli putus Bang Prof berarti dia udah lepas dia. Ya, maka yang disebut harga tertinggi itu adalah ditentukan kepada agen Pak. Makanya kalau agen dijualnya normal biasanya disegel ya? Iya, disegel. Ya, berarti gini maksudnya, kalau yang bangsa warung maaf ya, yang warung-warung pinggir jalan, dia udah halal itu mah, udah beli putus. Oh. Kecuali dia berstatus sebagai agensi, ijen atau agensi itu wakalah itu babnya maksudnya. Berarti dia nggak boleh jual lebih daripada harga yang sudah diputuskan. Nah iya betul. Berarti yang aman ya, yang dagang warung-warung kecil mah. Hah? Jangan gas dari 216 jadi kita ada 21. Ada biaya akomodasi lagi. Iya. Oh berarti itu bukan agen ya? Berarti dulu ya. Oh ngecer. Oh iya, ya itu nggak apa-apa tuh yang begitu maksudnya nggak apa-apa. Tapi yang dari agen itu yang nggak boleh. Kalau sudah ditentukan, sudah ditetapkan atau sudah diputuskan harga. Nah itu yang kemarin sempat ramai gitu ya, betul ya? Iya. Itu benar itu Pak, pemerintah begitu benar.
Kamu ngapa disalahin? Tahu ngapa disalahin? Yang salahnya dia adalah dikejar itu salahnya dia. Dia hanya berhak kepada agen. Ini saya ngomong begini pemerintah dengar apa kagak ya? Untung kasusnya udah lewat ya. Jadi benar, kalau dia ngejar agen, benar Pak, dia ngejar yang namanya wakil, dia muwakil. Pemerintah muwakil, agennya wakil. Kalau wakil ternyata menyalahi standar penjualan yang udah diputuskan pemerintah, bermasalah dia. Betul, hasilnya nggak halal. Tapi kalau pengecer, bebas, dia udah putus kan? Ya Bang ya, udah beli ya? Ya udah putus. Mau untung 3 kali lipat juga banyak Bang. Untungnya nggak masalah itu. Udah putus, itu udah nggak ada hubungan antara agen sama pemodal atau sama pemerintah. Baik, udah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.